Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillah. Pertemuan terakhir kemarin sudah sampai bahasan kita berapa lama seseorang diberi Khalifah Umar membatasi setiap pengiriman pasukan itu selama berapa bulan, Pak? 4 bulan, Pak ya. 4 bulan. Karena kalau lebih dari 4 bulan itu berpotensi hubungan antara suami istri itu akan ada yang kurang pas gitu lah ya. Ya. Enggak retak juga ya. Kalau kita sekarang ini berapa lama Pak Sardi biasanya kalau penugasan? Setahun ya? Setahun Pak ya? Biasanya ya. Gejolaknya berat Pak ya. Cobaannya banyak ya. Ya. Jadi ini mungkin bisa jadi rujukan gitu Pak ya. Bisa jadi rujukan buat pemimpin-pemimpin kita ke depan. Karena pastinya tidaklah Umar mengambil sebuah kebijakan melainkan di situ ada maslahat. Orang yang sudah over dari waktunya itu walau dipaksakan kemungkinan maksimalnya itu dalam bertugas pasti berkurang. Saya ingat ini Pak, waktu tsunami Aceh itu ya. Saya ikut relawan. Waktu itu dari pondok kita kirim relawan. Ternyata relawan itu maksimal itu cuma 2 bulan. Boleh di tempat dengan kondisi ya kayak waktu tsunami Aceh itu ya, dengan kondisi yang begitu, itu cuma 2 bulan bolehnya. 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka harus keluar dulu dari tempat musibah itu, nanti masuk lagi boleh. Kalau lebih 6 bulan masih tetap di situ, kemungkinan bulan ke-7-nya itu mereka yang harus ditangani. Jadi itu pengalaman Pak ya. Setelah 6 bulan itu, waktu bulan pertama, kedua itu semangat, ketiga masih semangat. Pas bulan ke-6 kita yang perlu di psikologin gitu ya. Kitanya yang trauma karena melihat orang yang bencana. Baik, lanjut bahasan kita malam hari ini terkait tentang bagaimana keadilan Umar dan nasihatnya kepada para pemimpin. Ini materi saya rasa penting banget ya, apalagi kondisi kita mau pemilihan ke depan ini Pak ya. Bagaimana Sayyidina Umar membuat perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang akan diangkat, dan itu dibuat kontrak gitu ya. Kalau melanggar udah selesai, nggak ada tawar menawar. Maka Sayyidina Umar pertama, beliau tidak akan menyerahkan sebuah tugas kepada orang yang berambisi mendapatkannya. Nah, hari ini Pak, kira-kira yang berambisi berapa persen? 100. Kenapa Pak orang berambisi nggak boleh dikasih Pak? Karena dia kepentingan pribadi atau golongannya jauh lebih kuat.
kalau orang yang berambisi. Maka Sayyidina Umar, bagaimana yang beliau pilih? Tetapi beliau menyerahkan kepada orang-orang yang ahli zuhud. Ahli zuhud. Ahli zuhud gimana ahli zuhud? Orang yang dunia itu nggak ada dalam hatinya. Maka ketika dia kasih jabatan, apa ada mikirin buat mentingan diri sendiri? Apa ada dia kepikiran, ini buat anak istri saya, ini buat keluarga saya, ini buat om saya, buat paman anak saya? Nggak ada, Pak. Kemudian orang-orang zuhud ini orang-orang yang bisa menahan diri dan juga orang-orang yang bertakwa. Lihat Pak, barometer pemilihan pemimpin yang dikasih jabatan orang zuhud dan orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang paling sederhana apa? Sholat dah kewajiban lah pasti. Bisa baca Quran. Maka di Aceh itu yang mau jadi gubernur, calon apa, tes baca Quran Pak, nggak lulus, nggak bisa daftar. Nah, hari ini kira-kira kalau ada tes itu Pak, buat yang muslim ya, berapa persen Pak? Ada nggak tes itu? Nggak ada ya. Bilanglah ormas Islam, partai-partai Islam, ada nggak tes itu? Nah kalau ada bagus ya, karena kita ingin menilai seorang cukup beriman kadang susah, tapi setidaknya pondasi seorang muslim itu dia punya. Maka ketakwaan ini benar-benar menjadi ukuran ya, maka nggak heran bagaimana ketika pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh beliau itu ketika melaksanakan tugasnya benar-benar maksimal. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abu Khuzaimah bin Sabit al-Ansari, ia berkata, Umar jika mengangkat seorang pegawai, dia menulis surat perjanjian untuknya dengan disaksikan beberapa orang dari kalangan muhajirin dan ansor. Dia mensyaratkan atas mereka, nih syaratnya Pak ya, perjanjiannya ini hari ini kalau bisa diterapkan luar biasa Pak. Yang pertama, perjanjiannya adalah tidak naik kuda Arab. Apa maksudnya Pak? Kuda Arab ini kalau hari ini itu Mercy, hari ini itu apa tuh? Pernah beberapa tahun yang lalu Pak ya, berapa ratus miliar habis buat kendaraan. Nih beliau pertama apa? Gimana mungkin pejabat pakai kendaraan bagus rakyatnya sengsara? Otaknya di mana? Sederhananya begitu aja. Ini lagi apa nih? Kan kondisi ekonomi kan lagi nggak bagus gitu Pak ya. Nanti siapapun yang jadi pemimpin kalau belum apa-apa udah ngomongin kuda Arab, siap-siaplah kehancurannya. Nggak akan beres. Kalau dari pemimpin sendiri yang dipikirin pertama apa? Saya dapat fasilitas apa? Terus yang kedua, tidak
makan enak. Gimana Pak? Mundur Pak? Masih mau calon nggak Pak? Masih mau maju nggak Pak? Yang ketiga, nih Pak, kalau bukan sutra, enggak. Kalau bukan dari sana, dari mana gitu ya, enggak pakai baju lembut. Nanti kita jelaskan detailnya Pak ya. Kemudian yang keempat, tidak menutup pintu dari rakyat. Hari ini 3 bulan kemarin ini gedor-gedor pintu rumah, maksa-maksain, datengin. Benar ya? Nah, gimana Pak? Udah didatengin belum? Belum menjabat, datengin rakyat. Setelah menjabat, lupa. Ini 4 inilah masalah kita hari ini Pak. Benar gak? 4 inilah yang membuat ada statement seorang menteri, masih menteri sekarang. Dulu saya sebelum menjabat, bagaimana ini oligarki macam-macam lah ya. Ternyata setelah saya diangkat, enak juga fasilitas ini. Lihat Pak ya YouTube-nya, nonton ya. Inilah kondisi kita. Mau berharap banyak apa dari pejabat-pejabat yang model seperti itu? Apa yang kita harapkan? Dari kendaraannya sudah mewah. Kalau kita seperti Riyadh, kita seperti Dubai, kita seperti Arab Saudi yang mobil apa tuh? Polisinya buat ininya aja udah Lamborghini Pak ya. Nah, itu oke, rakyatnya. Kalau ban bocor Pak, mobil-mobil sekalian ditinggal. Besok pagi beli baru dia. Kalau ada tabrakan, udah ngambil lah. Kalau di sana oke, kenapa? Rakyatnya sudah sejahtera. Rakyatnya memang setimpal dengan rakyat gitu. Rakyatnya juga itu kendaraannya. Lah kita hari ini, rakyatnya gimana? Kendaraannya, makanannya, pakaiannya. Ketika didatengin untuk ngelapor gitu ya, udah itu apa? Bagian depan aja lah, resepsi mas satpam aja, mas security aja. Banyak yang begitu ya, kita haraplah maka nanti nitip-nitip Pak ya, kalau ada kenalan yang punya kuasa nanti diantara bapak-bapak semuanya, masukkan ini Pak, sampaikan ke teman-teman yang bisa kita nasihatin. Baca nih, ini pesan dari Umar. Kalau kamu nggak lakukan, siap-siap nanti berhadapan dengan Umar di akhirat sebagai pejabat gitu ya. Keren sekali Pak. Makanya ketika kita ingin bicara tentang kebangkitan, tentang peradaban Islam, ya dimulai dari pemimpin dulu. Dimulai dari yang megang kuasa. Ya selain dari keluarga juga dan pendidikan, banyak hal sih ya. Tapi beliau ini tanda tangan Pak.
di MOU kan gitu ya. Kalau siap mengikuti ini, diserahkan jabatannya. Kalau nggak siap, nggak diserahin. Maka dan beliau orang yang sering bertanya ketika beliau ingin mengevaluasi pejabat, Pak. Beliau nggak datang ke kantor pejabatnya nanya gimana laporannya, perkembangannya gimana. Datanya tahulah kita ya. Ketika beliau ingin mengevaluasi pejabat, beliau datang ke rakyatnya, nanya ke rakyat, belusukan ke rakyat, gimana gubernurmu, gimana kebijakannya. Maka beliau pernah bertemu dengan orang-orang dari Hims, sebuah daerah. Umar bertanya, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana dengan gubernur kalian? Mereka menjawab, keadaan kami baik wahai Amirul Mukminin. Hanya saja gubernur kami ini telah membangun sebuah rumah bertingkat. Bayang Pak, gubernurnya kira-kira layak nggak Pak kalau gubernur bikin rumah bertingkat? Wajar nggak? Ya, satu sisi ya mungkin wajar-wajar lah ya, wajar-wajar saja. Tapi lihat bagaimana kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya masih rumah masih susah gitu ya, ini malah membuat besar punya pribadi, nah itu jadi masalah. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Maka Umar menulis surat dan mengirim utusan. Jadi setelah dapat laporan dari penduduk Hims, Umar nulis surat, terus ngirim utusan. Ngapain utusannya? Suruh datengin ke rumahnya, suruh bakar pintunya. Ini rumah dibangun sendiri nih Pak, suruh bakar Pak. Ya, maka Umar ketika itu utusannya Umar ini langsung datang ke rumah gubernurnya, langsung dikumpulkan kayu, kemudian dibakar itu rumah. Pintunya ya, pintunya dibakar, bukan rumahnya, pintunya yang dibakar. Maka kan penduduknya ya laporlah ke gubernur, Pak Gubernur gitu ya, rumah kamu dibakar, apa pintu rumahmu dibakar gitu. Apakah kata, ini karena gubernur soleh, gubernur memang sudah tahu bagaimana perjanjian dulu dengan Umar. Kata gubernurnya, jangan hadang dia, jangan hadang utusan itu utusan Amirul Mukminin, biarkan yang mau dia lakukan. Jadi enggak dilarang gitu ya, apapun yang dilakukannya silakan, karena dia adalah utusan dari Amirul Mukminin. Kemudian utusan tersebut bertemu dengan gubernur dan dia menyerahkan surat. Ya, utusan ini tadi menyerahkan surat kepada gubernur Hims, dan gubernur ini udah gemeteran Pak, ketakutan, nggak sempet tuh buka surat. Ya, surat itu nggak dibuka sama dia, langsung dia berangkat menuju ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah ketemu dengan Umar, kata Umar, udah kamu aku jemur. Ini gubernur Pak, ini bukan security Pak, bukan ini, gubernur. Kata Umar, udah sana berdiri di bawah matahari. Ya, nggak sejam 2 jam, 3 hari. Nah, dijemur 3 hari Pak. Kemudian setelah 3 hari Umar berkata, wahai Ibnu Qarad, ini namanya gubernur ini namanya Ibnu Qarad. Kata Umar, susul aku ke Harrah. Harrah ini tempat dikumpulkannya hewan-hewan zakat. Hukuman yang pertama apa? Jemur. Kemudian kamu susul saya ke Harrah. Sampai ke Harrah oleh Umar disuruh, udah sekarang kasih minum semua hewan
hewan-hewan zakat ini? Ya ada ribuan itu Pak. Bukan seekor, 2 ekor, sekandang 2 kandang, ada ratusan ekor mungkin. Kasih minum. Dan tidaklah dia beristirahat melainkan dia memang sudah capek banget. Jadi nggak berani nanya, udah belum, berapa ember saya kasih minum, enggak. Pokoknya kerja aja sampai dia benar-benar udah lemes, udah kecapean, barulah istirahat. Kemudian Umar berkata, "Wahai Ibnu Qarad, sejak kapan engkau menjabat sebagai gubernur?" Nah, ini ingin memastikan gitu ya. Dia menjawab, "Beberapa waktu lamanya wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar berkata, "Karena itu engkau bisa membangun rumah bertingkat, dengan itu engkau mengungguli kaum muslimin, para janda dan anak-anak yatim." Karena kemewahan bagi pejabat itu menunjukkan kebanggaan, berbangga gitu ya. Sedangkan dia punya anak yatim, punya janda yang harus diurus, punya orang fakir miskin yang harus dia nafkahin. Karena semua rakyatnya yang fakir miskin, janda, anak yatim itu menjadi tanggung jawab negara pada masa itu. Ya, hari ini kalau dalam undang-undang kita juga seperti itu Pak ya, menjadi tanggung jawab negara, betul Pak ya? Undang-undang Pak ya, tapi undang-undang itu kurang menarik Pak, buat pejabat kurang menarik Pak. Kapan balik modal? Ya, kapan balik modal? Tertulis, kalau ditanya peduli nggak dengan, peduli, ada undang-undangnya kok. Ya ada saja, tapi pelaksanaannya wallahu a'lam. Kemudian kembalilah kepada pekerjaanmu tapi jangan diulang kesalahanmu. Jadi Umar menegur gubernurnya yang hanya bikin rumah 2 tingkat gitu Pak. Hari ini bukan rumah lagi yang dibikin Pak ya, istana apalagi, kendaraan. Sebelum menjabat cuma 1, setelah menjabat tiap anak 1 ya. Sebelum menjabat usaha baru 1 pintu, setelah menjabat usaha tiap pintu ya. Di mana ada pasar, di situ ada punya dia. Ini bagaimana sikap Umar terhadap para pejabat-pejabatnya. Kemudian dalam sebuah riwayat lainnya dari Zaid bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar keluar sementara kedua tangannya di kedua telinganya sambil berkata, "Ya, aku mendengar seruanmu, ya aku mendengar suaramu." Ini Umar sambil keluar sambil nutup telinga gitu ya, sambil mengucapkan, "Aku dengar seruanmu." Karena terjadi sesuatu Pak. Jadi ada seorang pimpinan pasukan gitu ya, diutus ke satu daerah. Nah mereka mereka harus melewati satu danau gitu, sedangkan danau tersebut belum pernah ada yang tahu berapa kedalamannya. Maka untuk bisa menyeberanginya berarti harus tahu kedalamannya, sehingga mereka, pimpinan ini memilih salah satu pasukannya dan yang dipilih itu orang yang sudah tua. Maka diminta pasukan yang ini, sahabat yang udah tua ini, suruh turun ke sungai itu. Ternyata sungainya airnya dingin sekali. Kata bapak tua ini, "Aku nggak kuat nih, airnya dingin sekali." Tapi terus dipaksa sampai akhirnya meninggal. Nah, kemudian sampai berita itu kepada Umar, dipanggil pimpinannya. Kata Umar, "Ketahuilah, jika aku tidak takut tindakanku ini akan dijadikan sebagai sunnah, kebiasaan yang akan diikuti setelahnya, niscaya akan aku penggal lehermu." Nah, ini pimpinan udah tahu ini
nggak kuat gitu ya, tapi tetap dipaksa turun ke dalam sungai sampai meninggal, maka yang pas balasannya hukuman buat pimpinannya apa? Kalau bukan aku takut nanti ke depan akan menjadi kebiasaan tiap kali ada pimpinan yang bersalah akan dipenggal, maka pasti akan kupenggal kepalamu, kata Sayyidina Umar. Artinya Umar memberikan peringatan yang cukup keras kepada pimpinannya, pimpinan pasukan. Kemudian dari Al-Mughirah bin Hakim As-San'ani, dari ayahnya ia berkata, ada seorang wanita Sana'a ditinggal pergi suaminya meninggalkan seorang anak laki-laki dari istri yang lain yang dalam pengawasan wanita tersebut. Jadi ada wanita Sana'a, suaminya kabur lah gitu ya, dan suaminya ini meninggalkan seorang anak, ibarat ini anak tiri jadinya dengan istri dia ini. Nah, istrinya ini ingin selingkuh. Jadi kalau perselingkuhan dulu juga ada, Pak. Ya. Maka istrinya ketika ingin selingkuh, kata perempuan ini, kalau kita melakukan perkara ini akan ketahuan aib kita oleh anak ini, dia akan membongkarnya nanti. Maka perempuan ini ngomong kepada laki-laki selingkuhannya itu, udah bunuh aja itu anak. Laki-lakinya nggak mau saya bunuh. Kata perempuannya, kalau kamu nggak bunuh, aku nggak mau sama kamu. Akhirnya dibunuh ini anak. Ya, nama anaknya itu Asil. Dibunuh anak kecil ini tadi. Dibunuh oleh seorang laki-laki selingkuhannya, terus ada laki-laki lainnya, terus wanita ini tadi sama pembantunya, 4 orang yang bunuh anak kecil ini. Setelah dibunuh dimutilasi, potong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang nggak ada airnya. Nggak lama berselang ketahuan, ketangkep laki-lakinya, dia mengaku. Kemudian Gubernur Son'a ini lapor, ngirim surat kepada Sayyidina Umar, kan khalifahnya Amirul Mu'mininnya di Madinah. Kata Khalifah Umar, seluruh yang terlibat qisas. Berarti 4 orang ini harus di qisas. Seandainya penduduk Son'a ingin melindungi atau ikut serta dalam pembunuhan anak ini, maka seluruh penduduk sana akan aku bunuh. Jadi tegasnya Umar dalam mengambil hal-hal perkara yang seperti ini. Ya, ketika nyawa seorang melayang, ya harus dengan nyawa qisas itu, Pak ya. Kemudian Sayyidina Umar ini orang yang sangat menghargai sahabat lama gitu, atau setia lah bahasa kita, Pak ya. Ya, kalau hari ini ada nggak ya dalam pergulatan politik kita itu sahabat? Nggak ada, semuanya kepentingan, betul ya. Ya, dulu kita lihat yang siapa bersahabat dengan siapa, berkolaborasi gitu ya. Tapi hari ini nggak ada, semuanya kepentingan. Tapi Sayyidina Umar enggak. Beliau orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah berbuat baik dengan beliau akan sangat menghargai orang tersebut. Maka satu hari beliau bertemu dengan seorang anak perempuan dari Khuffaf bin Ima al-Ghifari. Ima al-Ghifari ini ayahnya. Dulu ayahku ikut dalam perdamaian Hudaibiyah bersama Rasulullah. Maka Umar berhenti bersama wanita itu dan tidak meneruskan langkahnya. Kemudian Umar berkata, selamat datang kepada nasab yang dekat. Ini buat anaknya Ima al-Ghifari. Kemudian kata Umar, bagaimana kondisi kalian? Ya, kami nggak ada apa-apa wahai Umar. Kami nggak ada usaha, kami nggak ada tunggangan, kami nggak ada tempat tinggal, kami nggak ada. Pokoknya serba kesulitan gitu keluarga dari Ima al-Ghifari ini. Maka mendapatkan laporan seperti itu, mendapatkan berita dari anaknya, temannya,
ayahnya sudah meninggal. Ya, ayahnya meninggal. Maka Sayyidina Umar memberikan kepada anak ini seekor onta, kemudian diberikan bekal, diberikan modal, diberikan tempat tinggal, semuanya diberikan. Kata sahabat, banyak sekali yang engkau berikan kepada dia, wahai Amirul Mukminin. Celaka engkau. Ya. Sayyidina Umar mengatakan kepada sahabat beliau, celaka kalau engkau menganggap yang aku berikan itu banyak, sedangkan ayahnya dulu bersama-samaku ikut dalam peperangan. Ayahnya dulu bersama-samaku ikut dalam melawan kafir Quraisy. Maka apa yang sudah aku berikan kepadanya tidaklah berlebihan dari apa yang sudah orang tuanya dulu berjuang bersama Rasulullah. Nah, kemudian kisah ketika terjadi ta'un. Nah, ini kalau kita bahasa kita sekarang Covid, Pak. Covid. Maka pada masa itu juga pernah terjadi. Tapi lebih parah daripada Covid, Pak. Kalau Covid hari ini kena, kapan meninggal? Masuk rumah sakit, Pak ya. Ya. Kalau masuk rumah sakit, potensi meninggal lebih besar. Kalau di rumah lebih cepat sembuh. Karena apa? Stres lah. Stres, dia isolasi macam-macam lah ya. Nah, ta'un lebih mengerikan, Pak. Malam kena, besok pagi meninggal. Itu banyak sekali sahabat yang syahid gitu ya. Ta'un ini maka pada saat itu Sayyidina Umar sedang dalam perjalanan ke Syam. Sampai di sebuah tempat yang namanya Siger. Siger ini sebuah wilayah yang dulu ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ingat Pak Abu Ubaidah bin Jarrah? Ya pokoknya Abu. Nah, kalau ini bukan Abu Ubaidah yang di Palestina sekarang, ya. Ya, tapi namanya ini mendunia sekarang ya. Yang di sana Abu Ubaidah. Kalau ini Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat mulia Rasulullah. Ini yang dipilih sebagai pimpinan dalam pasukan yang ketika melawan Romawi ya, ketika Abu Bakar mengutus pasukan besar, di situ ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah. Umar berharap Abu Ubaidah yang menjadi pimpinan, sedangkan kata Abu Bakar enggak, Khalid yang lebih pantas karena dia menguasai medan. Nah, Abu Ubaidah yang menaklukkan Siger, itu daerah Yarmuk. Sampai di Siger ini, sampai di daerah Yarmuk ini, bertemu antara Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah. Ketika bertemu, Sayyidina Abu Ubaidah ingin mencium tangan Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Umar mau mencium kakinya Abu Ubaidah. Ya, karena saking mulianya ya. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan Abu Ubaidah adalah aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah. Ya, aminu hadhil ummah. Maka setelah bertemu dengan Abu Ubaidah terjadi dialog. Wahai Umar, ketahuilah bahwa Syam sekarang sedang ada penyakit ta'un. Penyakit yang kalau sudah kena mati pasti. Ya, kena pagi malam mati, kena malam pagi mati. Karena sangat bahaya sekali virusnya. Maka Umar sebelum melanjutkan perjalanannya memanggil sahabat dari Muhajirin. Tanya, bagaimana pendapat kalian? Apakah aku melanjutkan perjalanan atau tidak? Kata Muhajirin, jangan. Terus tanya kepada Ansor. Begitu juga. Lanjut ya. Kata Muhajirin, lanjut. Tanya ke Ansor, kalau gitu panggil Ansor. Ya, sahabat-sahabat mulia Ansor. Ditanya juga seperti itu. Kata Ansor, udah lanjut. Nah, kemudian dipanggil lagi oleh Umar, tolong panggilkan aku pemuka-pemuka Quraisy,
meminta pendapat, bagaimana pendapat mereka. Karena ini belum pernah kejadian sebelumnya. Sengaja beliau bertanya seperti itu karena ingin tahu, mungkin ada salah satu dari sahabat yang pernah dapat sabda dari Rasul bagaimana menghadapi penyakit taun ini. Maka yang terakhir, Umar memanggil pemuka-pemuka Quraisy yang sudah masuk Islam. Kata pemuka Quraisy, "Wahai Umar, jangan engkau lanjutkan perjalananmu." Ya. Akhirnya Sayyidina Umar berikhtiar gitu ya, mengambil keputusan bahwa saya tidak akan melanjutkan perjalanan ke Syam. Abu Ubaidah bertanya kepada Umar dengan bahasanya, "Wahai Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Maksudnya gini, apakah engkau takut ke Syam karena ada taun? Bukankah kalau ajalmu belum datang kamu nggak mungkin mati? Nah, bahasanya kurang lebih begitulah. Ya, kata Abu Ubaidah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Umar, kamu takut ke sana gitu? Bukankah kalau Allah belum takdirkan kamu mati, kamu gak bakalan mati? Apa jawaban Umar? Sungguh aku menghindari takdir dari satu takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lainnya. Bahasanya Umar. Karena bahasa takdir itu kan pilihan, Pak ya, bukan sebuah ketetapan yang pas. Artinya kita bisa memilih gitu. Ya. Kemudian Sayyidina Umar memberikan perumpamaan. Bukankah ketika engkau mengembalakan domba-dombamu, di sana ada bukit yang penuh dengan rumputan dan satu lagi bukit yang kering. Bukankah engkau akan memilih, ketika engkau memilih takdir yang bukit ada rumputannya, di situ hewanmu bisa makan, dan apabila engkau memilih yang tidak ada rumputannya, di situ hewanmu nggak bisa makan. Jadi beliau menganalogikakan seperti itu. Nah, tidak lama berselang kemudian datang Abdurrahman bin Auf. Disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf sebelumnya nggak ada di situ, ya lagi di luar. Nggak lama datang, kata Abdurrahman bin Auf, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kata Abdurrahman bin Auf, beliau pernah mendengar sabda Nabi, kalau taun itu datang, maka apabila engkau dari luar tempat tersebut, maka jangan masuk. Kalau kamu dari tempat tersebut, jangan keluar. Jadi kalau dari luar jangan masuk, yang dari dalam kondisinya sama nggak Pak? Seperti kemarin kondisinya sama kan? Sama persis. Cuma gimana dulu bisa sembuh taun Pak? Diasingkan Pak, yang di wilayah itu, nah itu nanti ada panjang itu ceritanya. Jadi oleh gubernurnya Syam, jadi nanti rakyatnya itu suruh mencar-mencar Pak, suruh naik ke gunung, suruh tinggal di goa-goa. Jadi untuk menghilangkan virus ini. Cuma kita kemarin baru dibawa ke rumah sakit udah udah KO duluan Pak ya. Ada yang udah kena tapi merasa nggak kena gitu ya. Enggak, ini flu biasa. Yang tinggal besok ikutan ada yang kena lagi gitu. Nah, tapi alhamdulillah masa-masa itu sudah kita lewati Pak ya. Tapi kondisinya kurang lebih begitulah. Nah, pelajaran di situ kita ambil apa, bagaimana Sayyidina Umar ketika memilih satu takdir, bukan beliau takut akan kondisi di sana, tapi beliau memilih takdir yang lainnya yang lebih baik. Makanya setelah mendengar kalam dari Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar itu bertasbih, bertahmid, alhamdulillah. Artinya apa? Keputusan yang beliau ambil tidak salah. Ya, keputusan beliau tidak melanjutkan perjalanan ke Syam itu tidak salah. Kemudian kisah dalam sejarah ini sering ya, kadang-kadang kalau ada sejarah-sejarah, kalau Bapak baca, Umar itu nggak suka dengan Khalid. Pernah dengar seperti itu Pak?
Karena Khalid itu dia belum lama masuk Islam langsung mendapatkan jabatan sebagai pimpinan perang, dan semua peperangan yang dia pimpin gak ada yang kalah, semua menang ya. Sehingga para sahabat sehingga ketika masa Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar kan minta supaya Khalid bin Walid diganti. Jangan Khalid bin Walid jadi pimpinannya, Abu Ubaidah. Kata Abu Bakar, enggak, Khalid lebih afdal. Enggak lama berselang Sayyidina Abu Bakar meninggal, sedangkan pasukan ini masih di lapangan. Maka ketika itu langsung berpindah, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat. Yang bawa surat itu adalah Bilal bin Rabah, dibawa ke sana. Tahu nggak Pak bagaimana Pak? Khalid itu diinfokan bahwa dia turun jabatan. Ya, kata Bilal, wahai Bilal, nanti ketemu kamu dengan Khalid, kamu sampaikan berita penurunan pergantian pimpinan ini, dan kamu ada yang sirah menyebutkan nginjak pipinya Khalid gitu. Tapi sebelum melakukan itu Bilal ngomong dulu sama Khalid, gimana nih perintah Amirul Mukminin begini nih. Ya Bilal takut juga sama Khalid. secara latar belakang Bilal sendiri adalah seorang hamba saya latar belakang. Maka ketika Khalifah baru berganti ke Sayyidina Umar bin Khattab, kepemimpinan digantikan. Yang awalnya Khalid pimpinan pasukan digantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, beliau ternyata punya alasan yang kuat. Maka nanti kalau misalkan baca sirahnya Sayyidina Umar gitu ya, atau ada orang yang ingin menulis memasukkan fitnah-fitnah terhadap beliau bahwa beliau nggak suka Khalid, salah. Kenapa beliau tidak pingin Khalid terus lanjut sebagai pemimpin pasukan? Karena pasukan saat itu, semuanya pasukan sudah menganggap kalau Khalid pimpinan perang pasti menang. Jadi hati mereka bukan lagi kemenangan dari Allah, hati mereka itu karena pimpinannya Khalid. Dan Sayyidina Umar sangat peka akan hal-hal seperti itu. Ya, beliau khawatir jangan-jangan nanti sahabat-sahabat ini ikut perang bukan karena Allah, tapi karena Khalid pimpinannya pasti menang gitu dan lain sebagainya. Maka disitulah Sayyidina Umar mencopot jabatan pimpinan pasukan. Kalau bahasa kita sekarang panglima perangnya, panglima TNI-nya lah, gitulah Pak ya. Pimpinan tertinggi pasukan dicopot Pak. Dan dicopotnya bukan dalam kondisi biasa, dicopot sedang dalam perang. Itu kalau bagi orang pemimpin mentalnya bukan mental baja, berontak Pak, berontak. Paling enggak ngambek lah. Tapi Khalid ketika dicopot beliau ngambek? Sedikit pun enggak ngambek. Maka ketika beliau masuk ke dalam barisan pasukan biasa, kan pasukan-pasukan yang lainnya ngelarak-ngelirik gitu ya. Itu dulu panglima kita tuh. Kata Khalid ini mumpung aku jadi anak buah, bahasanya ya. Mumpung aku bersama kalian di sini, kenapa kalian nggak tanya kenapa aku nggak pernah kalah dalam memimpin perang? Maka di situ nanti nanya gitu ya. Singkat ceritanya bahwa beliau nyimpan rambutnya Rasulullah di dalam surbannya. Tapi kalau hari ini jangan nyimpan rambut Pak Hadi ya. Ya. Baik, insyaallah ini tinggal sedikit lagi, insyaallah mungkin satu pertemuan lagi bisa kita selesaikan untuk sejarah tentang sirah tentang Amirul Mukminin Umar bin
bin Khattab. Minggu depan Pak, minggu depan itu kan coblos hari Rabu Pak ya, coblos hari Rabu kan pasti banyak keluar kota. Kalau kita majukan aja ke Selasa gimana? Selasa malam Rabu, karena kebetulan saya juga nyoblosnya ke Lewiliang Pak. Harus nyoblos Pak ya, jangan sampai nggak nyoblos. Oh, Cara nyoblosnya gimana Pak? Tusuknya cuma sekali kan Pak? Ya, di sana sama aja. Baik Pak, insya Allah minggu depan mungkin kita hari Selasa malam Rabu Pak ya. Biar hari Rabunya pas coblos yang KPPS biar standby full 24 jam jaga biar nggak ada kecurangan-kecurangan lah ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.